hari ini? Sangat baik, Pak. Iya. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, ya sebenarnya ini sangat-sangat membuat kita untuk ya, kurang berinteraksi atau kurang bergaul dengan orang lain, ya karena kita harus dipaksa untuk tinggal di rumah. Ya, tapi kita bersyukur di SMK Kristen 2 Tagari Mantepau ini, ya kita masih bisa bertemu, ya meskipun masih dalam suasana pandemi, ya karena memang kita jumlahnya sangat sedikit. Ya, namun kita percaya bahwa ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang akan selalu bersama kita. Yang penting kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, kalau dulu jangan berdempetan supaya ya itu bisa memutuskan rantai penularan penyakit COVID-19. Nah, karena itu anak-anak yang mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, ya kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur, oke. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Oke, kita akan berdoa kepada yang saya sudah sebut tadi, silakan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau sudah memampukan kami di sekolah ini untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai kami sebagai siswa dan baik sebagai guru. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai pelajaran kami, kiranya apa yang diberikan oleh Bapa boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami cepat pahaminya. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat mohon kehendak-Mu, sengaja ataupun tidak sengaja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih sudah memimpin dalam doa. Nah, sekarang ya Pak Guru mau periksa siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Vivian. Ya? Vivian, si Jessica. Iya. Siapa lagi? Orpa minta izin, Pak. Siapa? Orpa. Orpa. Kemana Orpa? Ke kampung. Siapa lagi? Vian. Vian apa? Vian Alfa, Jessica Alfa. Iya. Oke. Nah,
Jadi saya harap minggu depan tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang bolos. Ya, seperti hari ini ada beberapa yang tidak hadir ya. Oke. Nah, pada pelajaran itu lalu, ya saya kira kita sudah membahas ya tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya. Nah, untuk materi kita saat ini, sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya, ya saya akan menyampaikan beberapa tujuan atau indikator pembelajaran kita pada saat ini. Ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, memahami apa makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, yang kedua adalah mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Yang ketiga, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Nah, yang ketiga, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 dan mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, untuk materi kita hari ini adalah ya sesuai yang saya sudah katakan tadi pada pembukaan, bahwa materi kita hari ini adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, ini sekarang kita masuk dalam bab 3 ya. Nah, untuk masuk dalam materi ini, silakan anak-anak coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, walaupun mungkin agak-agak kabur sedikit ya, tapi tidak sekabur orangnya. Ya, oke. Silakan perhatikan. Kira-kira menurut kalian ini adalah gambar tentang apa? Tentang berkawinan ya, berkawinan atau pernikahan. Ya, tapi kalau dalam Alkitab ya tetap kita gunakan kata perkawinan. Nah, biasanya kalau orang menikah atau orang kawin, apa kira-kira tujuan yang ingin mereka capai dalam perkawinan? Atau mengapa orang menikah? Atau mengapa orang melakukan perkawinan? Nah, ya, mungkin untuk mendapatkan keturunan. Ada yang lain? Iya. Nah, jadi sebenarnya perkawinan itu adalah tempat untuk membentuk sebuah keluarga. Iya, sebuah keluarga, yaitu keluarga Kristen. Nah, makanya tema kita atau materi kita hari ini adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, oke, kita masuk dalam materi. Nah,
setiap keluarga atau setiap orang mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Nah, kira-kira menurut Anda apa yang kalian pahami tentang keluarga yang bahagia? Iya, mungkin keluarga yang di dalamnya saling mencintai atau mungkin saling mengasihi. Ya, misalnya ya mungkin setiap hari mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak disertai dengan caci maki. Ya, sehingga kadang itu membuat kita bahagia. Ada lagi? Oke, kita kembali ke materi kita. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Ya, atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang. Apalagi kita dalam masyarakat Toraja, kalau sudah memiliki keturunan yang atau memiliki mereka adalah keturunan keluarga yang istilahnya tomakaka atau keluarga yang memiliki ekonomi paling atas, ya terkadang sudah lupa dengan orang-orang yang di bawah, ya kan? Ya, terkadang mereka tidak mau lagi berteman. Mana itu si sampai itu lean, mana itu si sama itu soal. Nah, sehingga ini terkadang membuat hubungan pertemanan persahabatan menjadi renggang, ya karena adanya sistem sosial. Nah, ada banyak orang yang sekarang ini cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah keluarga sebagai sebuah kebahagiaan dengan apa yang mereka bisa lihat oleh mata atau materi, sehingga tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Nah, namun hal ini sebenarnya tidak salah, ya karena Tuhan juga memberikan kita mata, memberi tangan, memberi kita kaki untuk apa? Untuk bekerja. Tetapi janganlah motivasi kita berbahagia karena ingin kaya. Ya. Bahkan banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh banyak harta, kekayaan, dan status sosial yang tinggi, misalnya dengan cara korupsi. Nah, saya kira memang hal ini sangat-sangat ditentang oleh ajaran Alkitab. Ya, memperoleh sesuatu, memperoleh kekayaan, memperoleh kebenaran, memperoleh kehidupan dengan cara yang salah. Ya, bukan berarti kita dilarang untuk memperoleh itu semua, tetapi harus dengan cara yang benar, artinya yang sesuai dengan jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, oke. Nah, ya ini seperti sekali di sini. Nah, silakan perhatikan. Nah, kita masuk di bagian A. Apa itu keluarga yang bertumbuh? Ya. Nah, silakan amati dan kenalilah diri Anda sendiri secara mendalam. Apakah perkembangan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan kamu secara fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual? Ya. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah kalian ini sudah mengalami perkembangan baik secara fisik, perkembangan secara intelektual, perkembangan secara emosi, dan perkembangan secara sosial dan spiritual? Nah, saya kira ini kita sudah pernah belajar di kelas 1 ya, tentang bagaimana 5 aspek kedewasaan menurut ilmu psikologi. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira dari perkembangan ini, kira-kira bagaimana perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual itu berkembang dalam diri Anda. Oke, silakan saya berikan waktu 1-2 menit untuk memikirkannya, untuk ya mengamati diri Anda. Silakan. Ya, misalnya apakah Anda sudah mengalami perkembangan secara emosional? Kira-kira buktinya apa? Nah, seperti itu. Anda sudah mengalami perkembangan secara fisik, buktinya kira-kira apa? Atau contohnya apa? Bahwa Anda sudah mengalami perkembangan secara fisik. Oke. Ya, boleh dipilih salah satu. Kira-kira menurut Anda yang mana yang menurut Anda itu yang sudah Anda alami dalam hal perkembangan? Ya.
Oke, saya butuh mungkin 2-3 orang saja. Oke. Di sini siapa yang mau mewakili? Ya. Oke, Asli, silakan Asli. Ya. Kira-kira Asli, menurut Asli, perkembangan apa yang sudah terjadi dalam diri Asli? Perkembangan emosi. Ya, boleh dibuka maskernya supaya. Oke. Berdiri. Contoh perkembangan emosi. Ya. Buktinya bahwa Anda sudah mengalami perkembangan secara emosi. Contohnya kalau marah-marah. Ya, marah-marah. Sudah bisa? Iya, sudah bisa mengendalikan emosi ya. Oke, tepuk tangan untuk Asli. Oke, siapa lagi? Ya, diri ini siapa yang mau mewakili? Oke, silakan. Selfie? Perkembangan sosial, Pak. Iya. Apa buktinya atau apa contohnya bahwa selfie sudah mengalami perkembangan secara sosial? Dapat melihat apa yang baik dari yang lain. Oke, dapat melihat atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu perkembangan sosial. Ya, artinya sudah mampu bersosialisasi dengan orang lain. Ya, tanpa memandang umur. Ya. Oke. Kelompok di sini. Siapa yang mewakili satu orang? Ya, sudah ada emosi, sudah ada sosial. Ya, masih ada 3. Siapa? Ayo. Ayo. Oke, di sini. Sini lagi, siapa? Oke, Tina, silakan. Perkembangan fisik, Pak. Iya. Contohnya berat badan bertambah sama tinggi badan. Iya, berat badan bertambah, tinggi badan bertambah. Ya, biasanya kalau laki-laki, ya biasanya sudah berkumis, ya, sudah bercambang, ya, atau mungkin ya sudah berotot kayak Pak Ali. Iya, jadi saya kira ini sudah jelas di pelajaran pertama, ya, di kelas 1 ya, atau kelas 10. Nah, kemudian ada lagi namanya perkembangan secara spiritual. Nah, spiritual itu berhubungan dengan rohani kita. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Kemudian ada lagi namanya perkembangan intelektual yang berhubungan dengan bagaimana cara berpikir kita. Ya, oke. Nah, ini yang penting bahwa setiap individu itu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek, karena pertumbuhan itu bersifat individual atau bersifat perseorangan. Nah, perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Nah, karena itu cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya. Ya, jangan katakan, saya ini kasihan, yang mana untuk kasihan. Padahal Tuhan menciptakan kita seunik mungkinnya. Tuhan memberikan kita telinga, memberikan kita mata, memberikan kita pikiran untuk bagaimana kita harus berpikir positif. Nah, kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, ciri-ciri. Nah, apa yang kalian pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Nah, bagaimana yang dimaksud dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Apa lagi? Iya. Nah, bagaimana menghasilkan buah dalam kehidupan ya. Kalau dalam Galatia 5 tentang buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, 9 buah
roh. Nah, itu yang dimaksud dengan buah-buah. Nah, kita akan melihat apa ciri-ciri dari pertumbuhan keluarga Allah. Nah, jadi bertumbuh sebagai keluarga Allah itu sebenarnya diibaratkan bagaimana keluarga itu yang pertama berakar. Nah, ciri pertumbuhan keluarga Allah yang pertama adalah berakar. Nah, biasanya kalau pohon atau mungkin tanaman, kalau kita tanam lalu tidak ada akarnya atau tidak tumbuh akarnya, apa dia bisa berkembang atau bagaimana? Tidak. Iya, tentunya mati. Mengapa? Karena dia tidak punya akar, karena akar yang membuat pertumbuhan. Ya, apalagi kalau pohon, ya sebagaimana besarnya pohon itu, kalau dia tidak punya akar, pasti dia tidak akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dia punya akar, dia akan bertumbuh dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan berakar di sini? Nah, berakar itu menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Nah, apa fungsi akar itu? Adalah memungkinkan tanaman bertahan hidup dan memperkuat dan memperkokoh dirinya. Ya, berdirinya sebuah atau satu tanaman. Nah, demikian halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus sebagai sumber kehidupan, bahwa keluarga itu mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Nah, kalau keluarga menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, maka apapun itu, persoalan apapun itu, pasti kita dapat menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu sendiri adalah akar kita, tempat kita berpaut, tempat kita berpegang. Ya. Nah, karena itu jangan salah kita memilih bahwa Kristus itu adalah kepala keluarga kita. Nah, keluarga yang berakar dalam Kristus itu juga berarti bahwa yang pertama menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, saya mau tanya dulu di sini, seberapa serikkah Anda membaca Alkitab? Atau seberapa serikkah Anda menjadikan firman Allah sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga Anda? Setiap hari atau setiap ada masalah baru baca firman Tuhan? Tuhan, hari ini saya diputus sama pacar saya mau baca Alkitab. Nah, setiap bangun pagi, oke. Atau paling tidak, berapa kali Anda membaca Alkitab sehari? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Jujur, ayo. 1 kali. Ya, sesuai dengan kondisi. Nah, sebenarnya membaca Alkitab itu ya minimal setiap hari. Ya, berapa kali pun itu tergantung kesanggupan kita mau berapa kali. Nah, makanya ya hampir semua gereja-gereja dan organisasi keagamaan, khususnya agama Kristen sekarang itu menggalakkan apa yang disebut dengan GBA, Gerakan Baca Alkitab. Nah, kami di Jemaat Terlatih Tagari, di kelompok kateksasi, kelompok PPGT, kelompok guru sekolah minggu, kelompok majelis gereja, itu ada grupnya yang namanya Grup Gerakan Baca Alkitab. Ya, itu menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, visi dan misi gereja Toraja. Salah satunya adalah Gerakan Cinta Alkitab. Nah, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana bisa kita mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, ya? Makanya tadi dikatakan bahwa menjadikan firman Allah itu sebagai tempat tinggal keluarga. Artinya bahwa Alkitab itu, firman Allah itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Yang ibaratkan kalau kita makan baru tidak, kalau kita tidak makan dan tidak minum pasti kita lapar. Kita tidak minum pasti haus. Demikian
firman Allah. Alkitab kalau kita tidak membaca ya kita akan harus secara rohani dan lapar secara rohani. Nah, yang kedua adalah menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggotanya. Ya, bagaimana keluarga menyampaikan pengalaman kesaksian iman. Ya, misalnya mungkin ada neneknya, ada keluarganya yang mungkin dulu sebagai pejuang gereja, ya, yang meninggal karena mempertahankan Kristus. Nah, itu bisa menjadi sebuah kesaksian bagi anak dan cucu bahwa oh ternyata pada waktu itu, wah, ada nenek kita yang berjuang untuk mempertahankan imannya. Ya, dalam tradisi gereja Toraja, saya kira banyak sekali, termasuk pendeta Sangkat. Ya, itu saya kira banyak lagi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah bertumbuh. Nah, apa itu bertumbuh? Nah, tanaman itu dikatakan bertumbuh apabila ia menumbuhkan atau menampakkan perubahan. Ya, tadi seperti dikatakan bahwa bertumbuh secara fisik, ya misalnya mengalami perubahan secara fisik misalnya. Ya, mengalami pertambahan umur, mengalami pertambahan berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ada beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama adalah bahwa keluarga itu sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Nah, yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Seperti tadi bahwa harus selalu mencintai Alkitab atau firman Allah. Dan yang terakhir, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Nah, itu tentang bertumbuh. Nah, ciri yang ketiga, ya sebelum kita masuk dalam ciri yang ketiga, nah kita akan masuk dalam diskusi sesuai dengan materi kita ya. Jadi kalian ada 3 kelompok. Boleh yang 2 orang di sini supaya ya di sini sedikit sekali tentunya. Nah, saya beri nama di sini nama kelompok ya sesuai materi kita, kelompok berakar. Di sini kelompok bertumbuh dan kelompok berbuah. Jadi ada 3 kelompok ya, kelompok berakar, kelompok bertumbuh dan kelompok berbuah. Nah, apa tugas kelompok? Ya, tugasnya adalah membaca dan memahami perikop dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, ya saya kira tadi malam saya sudah suruh membaca di rumah. Ya, karena hari ini kita akan membahas tentang Lukas 8 ayat 1 sampai 15. Saya kira sudah dibaca di rumah tadi malam. Nah, silakan setelah Anda membaca tadi malam, pertanyaan yang Anda akan jawab, yang pertama, siapakah dan apakah yang disebabkan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, jelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di tanah semaduri, dan benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, kelompok 3, apakah yang dapat kalian lakukan bagi keluarga untuk mendukung pertumbuhan keluarga sebagai keluarga Allah berdasarkan Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya, jadi untuk kelompok berakar akan menjawab nomor 1, kelompok bertumbuh akan menjawab nomor 2, dan kelompok nomor 3 akan menjawab kelompok berbuah. Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Ya, nanti satu orang akan mewakili. Ya, siapa yang akan mewakili kelompok berakar, kelompok berbuah, bertumbuh, dan kelompok berbuah. Oke, silakan. Oke, saya memberikan waktu 5 menit.
sudah, silakan masing-masing kelompok silakan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan atau mengungkapkan hasil diskusinya. Oke. Sesuai dengan pembagian tadi bahwa kelompok berakar akan mempresentasikan soal nomor 1, kelompok bertumpu akan mempresentasikan nomor 2, dan kelompok berbuah akan mempresentasikan nomor 3. Oke, kelompok 1 siapa yang mewakili? Oke, silakan. Ya. Ya, kelompok 1 akan diwakili oleh Asni. Kelompok 2 akan diwakili oleh Tina. Dan kelompok 3 akan diwakili oleh siapa? Lesti. Oke. Ya, silakan maju ke depan. Sini, baca di depan. Ya. Terima kasih. Ya. Buka saja dulu. Buka masker. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang satu, yaitu hal yang diutamakan dalam perumpamaan tentang seorang penabur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah menggambarkan hati manusia. Yang kedua, benih yang menggambarkan iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yang ketiga, penabur menggambarkan Tuhan dan orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk mewartakan iman kepadanya. Makna dari perumpamaan tentang seorang penabur adalah orang-orang memiliki tingkat penerimaan yang berbeda terhadap iman. Ada yang langsung berkembang saat baik segera menerimanya, tetapi ada juga yang mengembalikannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bertumbuh. Nah, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Atau mungkin ada yang lain dari jawaban kelompok 1 tadi? Siapa? Atau sama? Sama? Oke. Nah, kita melangkah kepada kelompok 2. Oke, silakan. Ya, kelompok 2 akan diwakili oleh Tina. Oke, Tina. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan soal, yaitu menjelaskan makna benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah, benih yang jatuh di tengah, dan benih yang jatuh di tanah yang baik. Pertama, makna benih yang jatuh di pinggir jalan yaitu setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Benih yang kedua yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri, artinya orang yang mendengar firman itu dengan kekhawatiran tipu daya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar firman itu dan mengerti, ia berubah, ada yang 100 kali lipat. Benih yang jatuh di tanah yang baik yaitu orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 atau kelompok bertumbuh. Nah, kelompok 3. Atau sebelum kita menanggapi kelompok 3, ada kelompok yang mau menanggapi atau mungkin ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 2 atau kelompok bertumbuh? Kelompok berakar ada? Tidak ada. Kelompok berbuah ada? Tidak ada? Oke, sama. Oke. Nah, kita melangkah kepada kelompok 3 yang akan mempresentasikan nomor 3. Oke, kelompok berbuah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berbuah. Oke. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan jawaban dari diskusi kami yang membahas tentang apa yang dapat Anda lakukan
juga lewat perumpamaan dengan sesama. Dengan demikian kami berharap bisa menjadi tempat subur pertumbuhan sabda Allah. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berbuah. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, saya kira kalian semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ya, dan saya kira memang ini yang sangat penting. Ya, bahwa ciri-ciri keluarga itu paling tidak ia harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, seperti yang diumpamakan dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, nanti kita akan diskusikan secara umum. Kita akan menyimpulkan secara umum sebelum kita menutup kegiatan kita nanti. Nah, kita masih melanjutkan materi kita. Ya, ciri yang ketiga adalah berbuah. Nah, seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Nah, buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, yang pertama adalah pencerminan kasih kepada Allah dan kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua adalah penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Nah, artinya apa? Bahwa mengasihi itu harus betul-betul tulus. Jangan katakan, saya mau mengasihi si Tina karena saya mau mengasihi si siapa namanya yang di belakang? Ronald. Ya karena Bu, ganteng. Ya, saya mengasihi Pak Ali karena orangnya sangat baik, tidak pernah makan batu. Oke, tapi mengasihi harus melalui ketulusan hati. Nah, kemudian pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa setiap pribadi kita, setiap diri kita masing-masing dikaruniakan apa yang disebut dengan talenta yang berbeda-beda, ya kan? Mungkin ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa berpidato, ada yang bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Nah, tapi itu talenta yang kita miliki masing-masing. Kekurangan dan kelebihan yang kita miliki itu saling melengkapi sebagai anggota keluarga Allah. Oke. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, karena itu kata growth yang berarti pertumbuhan itu memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, kata yang pertama adalah G. Ya. G itu go to God in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Ya. Yang kedua adalah huruf R. Read God's word every day. Artinya membaca firman Tuhan setiap hari. O. Obey God moment by moment. Artinya mentaati Allah setiap saat. Witness for Christ by our life and word. Apa itu? Artinya? Oke. Dan huruf selanjutnya adalah huruf T. Trust God every detail of our life. Artinya? Mempercayakan sedetail mungkin di kehidupan kita kepada Allah. Dan huruf yang terakhir adalah H. Holy Spirit. Artinya, ya, allow Him to cover and empower our daily life and witness. Artinya,
membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memperdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Oke. Nah, itu berasal dari kata grow, artinya bertumbuh. Ya. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari materi kita. Nah, berdasarkan materi kita hari ini, ada dua hal yang menjadi kesimpulan untuk kita renungkan, untuk kita dalami sehubungan dengan materi kita, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang pertama adalah, ya kita baca bersama-sama. Dua, semua lihat? Lihat? Oke, baik. Terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dan berhubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Yang kedua, ya kesimpulan yang kedua, 1, 2, 3. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanannya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana dengan materi kita hari ini? Bagaimana materinya hari ini? Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti materi? Menyenangkan? Apalagi? Iya, dapat menambah ilmu. Apalagi? Iya, lebih mendekatkan kita kepada firman Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita, tugas Anda, tugas kalian di rumah, ya silakan ditulis, ya untuk dikerjakan di rumah. Dan ini saya akan jadikan sebagai tugas kelima, ya. Nah, yang pertama, jelaskan siapakah yang merencanakan terbentuknya keluarga. Yang kedua, jelaskan arti seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dalam membentuk keluarga. Dan yang ketiga, jelaskan arti kehadiran perempuan dalam kehidupan suaminya. Yang keempat, jelaskan mengapa orang yang menikah disebut telah satu daging. Dan yang kelima, jelaskan alasan mengapa kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ini menjadi tugas pribadi di rumah, silakan dikerjakan. Ya, dan minggu depan ya Pak Guru akan kumpul dan saya akan mengambil nilainya. Oke. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak sangat mengharapkan ya meskipun masih dalam suasana COVID-19, ya tapi kita harus tetap semakin kuat, ya khususnya kuat imun, rajin minum minuman yang mengandung vitamin C, nah, rajin membaca Alkitab, ya jangan hanya berusaha untuk ini, tapi juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan paling tidak juga adalah tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan selalu ada di tempat kerumunan, tetapi harus selalu menjaga kesehatan dan kalau boleh ya tetap di rumah sampai masa pandemi ini berakhir. Ya kan, kita berharap, kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Oke? Nah, untuk menutup kegiatan kita, ya baiklah kita sekali lagi kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan.
kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh mempersatukan kami selaku anak-anakmu di sekolah ini Tuhan. Kami sudah belajar